بسم الله الرحمن الرحيم أيها المتابعون المشاركون أبنائي الطلاب وبناتي الطالبات نلتقي بكم مرة أخرى في هذه القناة الشخصية وهذا الموقع التعليم للتعليم عن بعد التي تهتم بشؤون تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. خير ما أحييكم في البداية تحية الإسلام فتحية الإسلام السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كم أنا سعيد فعلا معكم هذا اليوم السعيد وفي هذا المقام المبارك لنناقش ونتبادل الآراء ونتحدث ونعالج الفقه المحور طرق الترجمة وأنواعها. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama tentang berbagai macam dan jenis metode penerjemahan yang familiar. Fala urid an utila alaikum, dan langsung saja kita akan melihat beberapa screen presentasi seputar materi kita pada siang hari ini. Fil bidayah yakni al-mikhwar turuq at-tarjamah wa anwa'uha. Jadi topik kita pada siang hari ini adalah berbagai macam dan jenis metode penerjemahan ya. Sebelum kita masuk ke lebih dalam tentang metode penerjemahan ya, perlu kita flashback lagi bahwasanya metode penerjemahan adalah prinsip yang mendasari cara kita dalam menerjemahkan teksnya yang bermuara pada bentuk dan jenis dan penerjemahannya. Jika kita ingin menerjemahkan suatu teks, maka teks ini untuk siapa dan untuk apa, maka disesuaikan dengan metode yang sesuai dengan tujuan dan fungsi kita dalam menerjemahkan. Ya. Dari metode tersebut kita dapat menghasilkan suatu jenis penerjemahan, penerjemahan yang baik, buruk, atau penerjemahan yang lebih menonjol ke bahasa sumbernya, atau jenis penerjemahan yang lebih menonjol ke bahasa targetnya. Ya. Sebenarnya tidak lain tujuan menggunakan metode dalam penerjemahan adalah untuk lebih efisien dan lebih efektif dalam menerjemah. Selanjutnya, sebelum kita bahas lebih jauh, ya, secara umum penerjemahan itu dibedakan menjadi dua. Ya, ini secara umum dari hasil yang diperoleh dari penerjemahan itu ada terjemah harfiah atau literal, ada at-tarjamah bit-tasarruf. Kalau terjemah harfiah itu terjemah yang murni yang kita ambilkan dari bahasa sumbernya tanpa kita kasih sentuhan apapun. Nah, sedangkan kalau terjemah bit-tasarruf itu kan tersentuhan ya, tasarruf itu kita sesuaikan budayanya, kita sesuaikan kaidahnya, atau kita tafsir sesuai penjelasan kita. Jadi intinya model penerjemahan itu ada dua, ada terjemah bitasarruf, ada terjemah harfiah. Sedangkan menurut penggunanya, penerjemahan itu dibagikan menjadi dua. Ada terjemah al-fawriyah atau terjemah langsung, dan ada terjemah yang tidak langsung atau at-tarjamah at-takdiriyah. Lah, orang barat di sini menerjemahkan bahwasannya terjemah secara langsung itu terjemah lisan ya. Maka dalam bahasa Inggrisnya namanya interpreter, bukan translator lagi. Sedangkan kalau translator itu menerjemahkan teks yang secara tidak langsung. Artinya teks yang sudah tertulis. Kalau langsung itu bil lisan gitu ya. Jadi ada dua. Selanjutnya, karena pembahasan tentang metode penerjemahan itu sangat banyak, kita ambil pendapat yang familiar, yaitu pendapatnya Newmark. Ya. Nanti lebih jelasnya sama bisa baca sendiri, dan Newmark di sini membuat suatu diagram atau suatu model penerjemahan dengan model V. Apa itu V? Kita lihat sama-sama ya. Menurut Newmark itu digambarkan seperti ini. Jadi penerjemahan dan berbagai macam metode penerjemahan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang penerjemahan fokusnya ke bahasa sumber, ada yang ke bahasa sasaran. Adapun bahasa sumber itu terjemahan kata per kata, penerjemahan harfiah, penerjemahan setia, dan semantis. Adapun bahasa sasaran ada penerjemahan adaptasi, penerjemahan bebas, ada terjemahan idiomatik, dan ada terjemahan komunikatif. Jadi semakin mengerucut model penerjemahan itu, maka lebih mendekati kepada makna atau sasaran yang diinginkan oleh bahasa sumber. Berarti kalau kita temukan bahasa sumber di sini yang paling ujung adalah semantis dan yang bahasa sasaran adalah komunikatif, maka terjemahan semantis dan komunikatif adalah terjemahan yang paling mewakili teks sumber dalam menyampaikan pesan dan beritanya. Gitu ya. Kita ulas satu-satu. Adapun terjemahan kata demi kata itu biasanya terjemahan yang ditulis langsung di bawahnya teks sumber. Nah, kalau teman-teman biasanya di pondok itu
maknani. Lah itu nerjemah kata demi kata. Ini ada yang menamakan ini penerjemahan, hukum bisa dinamakan penerjemahan. Dan ini difungsikan untuk penerjemahan pemula pada menganalisis kata-kata yang sulit dulu. Nah, penerjemahan kata demi kata ini tanpa menghiraukan kaidah, dan kedua tanpa menghiraukan makna-makna yang mengandung unsur budaya. Contohnya, nanti lebih jelasnya saya baca tadi ya, deskripsi. Wa indi salah satu kutubin. Wa dan indi di sisiku salah satu tiga kutubin, buku-buku. Dan di sisiku ada 3 buku-buku. Lah, seharusnya tidak seperti ini. Ya, karena ini terjemah kata, kutub itu jamak, maka harus ditulis ulang. Buku-buku. Nah, padahal kalau dalam bahasa Indonesia tidak seperti itu. Karena metode kata demi kata tidak mengindahkan kaidah dan tidak menambahkan kata-kata yang mengandung unsur budaya. Contohnya alif lam mim dzalika itu. Itulah alkitabu alkitab. La tidak ada raiba keraguan fihi di dalamnya hudan petunjuk lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kelihatan sekali ya kata demi katanya. Kaidahnya tidak sesuai dengan bahasa Indonesia dan tidak ditransfer. Dan yang kedua, dia tetap mengukuhkan kepada bahasa sumbernya. Jadi sesuai asli yang diinginkan itu yaitu tanpa menghiraukan kaidah bahasa sumber maupun teks yang bernuansa unsur budaya. Yang kedua adalah terjemah harfiah ya. Bedanya terjemah harfiah ini memperhatikan struktur atau konstruksi gramatika ke dalam bahasa sumber ke dalam bahasa target, tapi dia tidak mengindahkan kosakata yang mengandung unsur budaya. Ingat, terjemah literal atau translation itu literal translation itu dia mengindahkan kaidah saja, mengkonstruksi kaidah dari bahasa sumber, kaidah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, tapi tanpa mengindahkan kosakata yang mengandung unsur budaya. Contohnya wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika. Jangan biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Lah ini kan sesuai. La taj'al, jangan biarkan tanganmu mahlulatan ila unukika. Tapi di sini ada kata yang mengandung unsur budaya dan dia tidak diterjemahkan. Itu namanya terjemah harfiah. Wala tabsub akullal basti. Padahal maksudnya itu jangan terlalu pemurah. Tapi di sini jangan kau ulurkan sejauh-jauhnya. Nah, ini kan harfiah maknanya. Dia hanya mentransformasi kaidah saja, tapi tidak mentransformasi teks yang mengandung unsur budaya. Nah, ini maksudnya search language emphasis ini penerjemahan yang lebih condong ke bahasa sumbernya. Adapun faithful atau terjemah setia, yaitu terjemahan kebalikannya tadi. Kalau faithful itu dia mentransformasikan kata-kata yang bermakna budaya ke dalam bahasa Indonesia, tapi dia tidak mengindahkan struktur gramatikal atau struktur tata bahasa bahasa Arab itu sendiri. Nah, contohnya huwa katsirul rahmat. Terjemah harfiahnya dia menerjemahkan dia banyak abunya. Padahal itu mengandung unsur budaya. Tapi dalam model terjemah setia, dia diterjemahkan, oh dia laki-laki sangat dermawan. Tapi tidak dicukup di situ, tapi dia menambahkan karena dia melanggar kaidah bahasa Indonesia demi kukuh mempertahankan kaidah bahasa Arabnya. Maka ditambahi dia laki-laki dermawan karena banyak abunya. Nah, qabla lima'i tumla'ul kana'in. Sebelum melempar, panah harus dipenuhi. Padahal itu maksudnya adalah segala sesuatu harus dipersiapkan sebelum melakukannya. Nah, karena dia tidak cukup mentransfer itu dan dia karena melanggar tata bahasa Indonesia, akhirnya konstruksi gramatikalnya itu tetap dimasukkan. Nah, segalanya harus dipersiapkan sebelum melakukan sesuatu, sebelum melempar tempat panah harus dipenuhi. Nah, ini bedanya terjemahan setia dengan terjemahan harfiah. Selanjutnya kita membahas tentang penerjemahan semantik ya. Penerjemahan semantik ini adalah penerjemahan yang berusaha mencari padanan kata. Nah, kalau terjemah yang kata demi kata itu kan dicarikan kata yang paling umum, bukan kata yang paling dekat maknanya. Sedangkan semantik itu dicarikan kata yang paling mendekati maknanya sesuai dengan konteks budaya yang ada di Indonesia. Nah,
Bedanya kalau semantik ini dia tidak menerjemahkan kosakata yang mengandung unsur budaya, tapi dia mengindahkan teks gramatikalnya. Ya. Sedangkan kalau terjemah faithful, setia, dia menerjemahkan kosakata yang mengandung unsur budaya, tapi melanggar tata bahasa. Kalau semantik dia tidak membahas kosakata yang mengandung unsur budaya, hanya dicarikan kosakata yang maknanya paling dekat dan mentransformasi kaidahnya tadi. Contohnya, Ra'aitu dzal wajhaini amamal fasli. Saya melihat si muka dua di depan kelas. Nah, dzal wajhaini itu sebenarnya bukan si muka dua, bukan yang punya wajah dua, tapi maksudnya punya ada istilah budaya lain yang terdapat dalam bahasa Indonesia. Misalnya eh, plin-plan atau tukang modus dan lain sebagainya, tukang fitnah dan lain sebagainya. Ketika di sini ngomong A, di sana ngomong B, sama ini baik, sama ini buruk. Ngomongnya si A bahwa si B baik dan ini buruk. Nah, ini termasuk si muka dua. Apa penjelasannya dalam bahasa Indonesia, tapi dalam penerjemahan semantik hal itu tidak dijelaskan. Tapi secara kaidah dia hanya mentransformasi kaidah, mencarikan padanan yang paling tepat. Kalau kata demi kata, terjemahan yang paling umum. Nah, selanjutnya kita membahas 4 model penerjemahan yang dia fokusnya ke dalam bahasa sasarannya, yaitu yang pertama adalah penerjemahan adaptasi. Ada yang mengatakan penerjemahan adaptasi itu terjemahan yang paling bebas, ya. Bahkan ada yang mengatakan terjemahan adaptasi ini bukan produk terjemahan, tapi dia produk copy paste bahasa dari bahasa sumber ke dalam bahasa target. Nah, contohnya seperti ini. Khinama analona baduna. Ketika bulan purnama bersinar. Nah, dia maknanya lebih ke keindonesiaan benar, tapi budaya dalam bahasa Arab misalnya analona menyinari kita, badruna purnama kita, kan tidak cocok dalam budaya bahasa Indonesia. Maka hasil terjemahan ini lebih condong ke bahasa Indonesianya, bukan ke bahasa Arabnya. Kalau yang berwarna merah 4 tadi lebih condong ke bahasa sumbernya, bukan ke bahasa Indonesianya atau bahasa targetnya. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Muhammad bin Malik berkata. Padahal dalam bahasa Arabnya kalau condong ke bahasa sumbernya, Muhammad dialah anak Malik berkata. Lah kan enggak berkata Muhammad dan dia anaknya Malik kan enggak bisa seperti itu. Maka lebih condong ke bahasa sumber. Indama kuntu fi rihlatin ma'a sayyidil wazir fi Australia. Ketika saya pergian bersama Pak Menteri ke Australia, hunaka kalimatu sayyid, ya. Lakin kata sayyid ini tidak diterjemahkan tuan dan lain sebagainya, tapi lebih di Indonesia lebih disebut Pak Menteri, bukan tuan menteri dan lain sebagainya atau yang mulia menteri, kan tidak. Nah, maka dianggap terjemahan yang paling bebas, itu adaptasi. Jadi mengadaptasikan maknanya ke dalam konteks keindonesiaan. Selanjutnya adalah terjemahan bebas. Nah, penerjemahan bebas ini dia semata memproduksi isi dan pesan ya tanpa mengindahkan bentuk. Jadi al-lughah mabnaha wa ma'naha. Jadi bahasa itu ada bentuk dan ada pesannya. Sedangkan terjemah bebas itu dia hanya mengindahkan pesannya, dia tidak mengindahkan bentuknya. Bahwa itu bentuknya panjang tapi hasilnya sedikit gak peduli. Entah itu yang diterjemahkan sedikit tapi hasilnya banyak, tidak peduli itu. Karena yang dituju dalam terjemahan bebas adalah dia menerjemahkan pesan, bukan menerjemahkan bentuk. Nah, contohnya seperti ini. Innal mala aslun azimun min usulil fasadi li hayatin nasi ajmain. Kalau kita terjemahkannya, berarti kan sesungguhnya harta adalah pokok di antara beberapa pokok kerusakan bagi kehidupan manusia semuanya. Nah, itu kan terjemah yang terlalu panjang. Nah, bagi pengikut model penerjemahan bebas, dia bisa mengurangi langsung saja. Maksud daripada teks itu adalah harta sumber malapetaka. Titik. Nah, hubbun nasi sukulli khati'atin. Cinta dunia sumber malapetaka. Nah, al-wajhul jadid asimatu Indonesia. Misalnya ini dalam teks surat kabar, wajah baru ibu kota Indonesia. Atau pembaruan wilayah pemerintah baru, ibu kota baru lama
Indonesia, Jakarta, dan lain sebagainya. Artinya teks itu terserah sampean. Yang penting pesan tersampaikan tanpa melihat bentuknya. Itu panjang kok terjemahannya sedikit, itu sedikit kok terjemahannya panjang, itu tidak dipedulikan bentuknya. Yang jelas pesan yang ingin disampaikan oleh teks itu ditulis dan diekspresikan oleh penerjemahan bebas. Nah, dia hanya fokus ke maknaha, bukan mabnaha. Ya. Selanjutnya penerjemahan idiomatik. Nah, penerjemahan idiomatis ini berusaha memproduksi pesan dalam bahasa sumber, tapi dia cenderung untuk mendistorsi suatu makna. Dia diterjemahkan, misalnya ada teks Arab, dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi dicari makna yang lebih nuansanya itu mendistorsi sebuah makna yang lebih berkesan kepada si pembaca itu. Jadi tidak hanya semata-mata menerjemahkan, tapi mencarikan makna yang lebih berkesan. Nah, biasanya itu terletak di idiom-idiom dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya terjemahan idiom ini lebih disukai oleh salah satu pakar penerjemah. Kenapa? Karena dia menjadikan makna dalam bahasa target itu lebih hidup dan lebih akrab dengan budaya bahasa targetnya. Contohnya, eh, qabla lima itu melaul kanain. Tadi kan sudah. Tapi dengan model penerjemahan, segalanya harus dipersiapkan sebelum memanah. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah namanya sedia payung sebelum hujan. Lah, seseorang akan lebih berkesan melihat itu atau membaca itu. Maka dipilihlah penerjemahan yang berpola idiomatik. Al-malul haram la yadum. Harta haram tidak akan bertahan lama. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'abi. Tiada kenikmatan kecuali setelah berusaha atau bercapek-capek ya kan gitu. Maka dalam istilah Indonesia, idiom Indonesia ditemukan berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian, dan pola seperti ini. Man hafala hufratan waqa'a fiha. Barang siapa yang menggali sebuah lubang maka dia akan jatuh di dalamnya. Oh, ternyata dalam budaya Indonesia ditemukan idiom yang pas, yaitu gali lubang, tutup lubang. Dan ini terjemahan idiomatik. Dan terakhir adalah terjemah komunikatif. Ya. Dalam penerjemahan komunikatif yang dititik beratkan adalah pesan, ya, tapi tidak diterjemahkan secara bebas. Dia memaknai setiap kata dan setiap kalimat yang ada di paragraf tersebut, tapi tidak dengan model pola penerjemahan bebas tadi. Dia masih mengikuti arusnya. Nah, maka metode ini memperhatikan prinsip-prinsip komunikatif sehingga hasil yang dihasilkan itu enak dibaca dan dipahami seakan-akan teks yang diterjemahkan itu berbicara langsung dengan si pembaca hasil terjemahan tersebut. Ya, contohnya Al-Hayyul Manawi itu kalau dalam bahasa lain itu biasanya dalam kedokteran namanya spermatozoa. Tapi dalam bahasa umum itu akhir mani. Nah, tatawwalu min nutfatin tsumma min 'alaqatin tsumma min mudghah. Bagi orang awam, dia akan memaknai kita tumbuh dari air mani, terus gumpal darah, dan kemudian segumpal daging. Nah, itu orang umum. Tapi bagi istilah kedokteran, dia lebih komunikatif. Nah, dia tergantung tujuan sasarannya siapa dan tujuannya apa. Bila kedokteran maka makna kata tadi harus bertransformasi ke sesuai konteksnya. Kita berproses dari sperma, lalu zigot kemudian embrio. Nah, sebagaimana yang kita contohkan kemarin, alaful Indonesiyin yatadhaharuna didda qanun furasul amal al-jadid. Ribuan masyarakat berunjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja misalnya. Kata-kata berunjuk rasa atau yatadhaharuna berdemo itu lebih cocok. Tapi kalau di kalangannya itu kalangan mahasiswa, kalangan aktivis, maka tidak cocok kurang cocok untuk berdemo. Mereka lebih akademis, maka kita pilih turun aksi. Nah, ribuan masyarakat atau ribuan mahasiswa turun aksi menolak RUU Cipta Kerja dan lain sebagainya. Jadi intinya hasil daripada terjemahan komunikatif ini mempunyai bentuk, makna, dan fungsi selaras dengan bahasa targetnya.
Boleh jadi terjemahan itu secara sintaks boleh, tapi jika di dalam konteks A, maknanya bisa berubah dan disesuaikan dengan konteks itu. Jika konteks B, maka maknanya harus disesuaikan dengan konteks B. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa pertimbangan ya, indikator bagaimana sampean menentukan metode dalam penerjemahan. Yang pertama adalah terjemah ini untuk siapa? Untuk khayala umum atau ahli di bidang tertentu atau misalnya kedokteran atau topik tertentu, misalnya pendidikan dan lain sebagainya, maka pilihlah kosakata yang sesuai dengan pendidikan. Meskipun kata itu memiliki banyak makna. Ya. Terus tujuannya untuk apa? Untuk ilmiah, akademis, atau umum populer. Yang kedua, penyampaian bahasanya diusahakan tidak kaku, artinya alami. Ya. Dari ke-8 metode Newmark yang dipilih tadi, yang di 4 bahasa sumber dan 4 bahasa target itu, yang paling ujung lah yang paling mendekati dalam penyampaian sebuah pesan dalam bahasa target, yaitu terjemah semantik atau terjemah komunikatif. Ya, saya kira itu. Ashkurukum ala husnil insat wal mutaba'ah, tamaniyati daiman lakum bitaufiq wassadah wa dumtum fi khair wa afiyah. Oh, saya lupa satu lagi, dalam deskripsi video ini nanti akan saya cantumkan latihannya dan beberapa kosakata terkait tugasnya, dan itu nanti bisa di-download di menu deskripsi video ini. Syukran ala husnil insat wal mutaba'ah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wada'an.